Siapa di sini yang pengen dapat kripto gratisan? Tulis satu di kolom komentar ya. Kayaknya banyak nih yang pengen. Nah, aku sendiri juga lumayan aktif garap airdrop dari tahun 2021 buat dapetin kripto gratisan. Beberapa contoh airdrop yang berhasil aku dapetin ada Optimism dan Arbitrum. Hai, balik lagi sama aku Ari, selamat datang di channel Koinvestasi. Di video ini aku bakal ngebahas tentang cara farming airdrop, berhubung aku juga lagi aktif nge-farming airdrop nih. Airdrop yang bakal aku bahas adalah tipe retro drop, yakni airdrop yang diberikan oleh sebuah proyek kripto ke early user. Yang unik dari retro drop ini adalah biasanya datang tidak terduga. Jadi ketika airdrop dan syarat-syaratnya diumumkan, kita udah nggak bisa ikutan lagi. Contoh aja yang baru ini, airdrop Arbitrum. Semua persyaratan buat dapetin airdrop mesti dilakukan sebelum 6 Februari 2023. Sementara syarat airdropnya diumumkan pada 23 Maret 2023. Jadi ya udah nggak bisa ikutan lagi gitu. Karena retro drop datangnya tidak terduga, biasanya nilai airdropnya itu tinggi. Ya masuk akal aja kalau airdropnya dikasih tahu di awal, semua orang bakal ikutan cuma buat airdrop doang sehingga nilainya bakal kecil. Contoh retro drop yang nilainya lumayan tinggi dengan konversi harga sekarang adalah Ethereum Name Service dapat rata-rata 300 INS senilai $2.700 atau 40 juta rupiah. Optimism dapat rata-rata 1100 OP setara $1.500 atau 22 juta rupiah. Aptos dapat rata-rata 150 APT senilai $1.150 atau 17 juta rupiah. Dan Arbitrum dapat rata-rata 1.859 ARB senilai $2.100 atau 31 juta rupiah. Tapi, disclaimer ya teman-teman, kalau retro drop ini sifatnya hanya kemungkinan, jadi belum pasti bakal akan terjadi adanya airdrop. Contohnya, aku sempat farming retro drop Sui, soalnya banyak orang yang ngira bakal airdrop. Ternyata nggak ada airdrop. Tapi kalau kalian mau coba peruntungan sekaligus jadi early adopter dari proyek baru, sekarang aku bakal jelasin kemungkinan cara-cara buat eligible dapetin airdrop. Sebenarnya inti dari airdrop jenis retro drop adalah perbanyak interaksi dengan smart contract. Interaksi smart contract itu bisa dilakukan dengan cara yang bermacam-macam. Contoh aja untuk proyek crypto layer 2 dan cross-chain, biasanya interaksi yang dilakukan adalah bridge aset dari jaringan satu ke jaringan lainnya, dan juga perbanyak lakukan transaksi di jaringan mereka. Untuk proyek kripto berupa DEX dan platform lending, biasanya interaksi yang dilakukan adalah melakukan swap token, menyediakan likuiditas, atau melakukan deposit dan pinjaman. Ada juga proyek kripto name service atau yang berhubungan dengan NFT. Biasanya interaksi yang dilakukan adalah melakukan minting atau membuat name service atau NFT. Perlu diketahui bahwa untuk melakukan interaksi yang kusebutkan tadi, itu perlu biaya gas fee kalau dilakukan di jaringan mainnet. Jadi nggak gratis. Walaupun ada juga yang memberikan airdrop hanya dengan interaksi testnet, contohnya Aptos. Jadi yang perlu disiapkan untuk farming airdrop jenis retro drop ini adalah pertama punya wallet dan ada saldo buat bayar gas fee. By the way, kalau masih bingung dengan penjelasannya, monggo disimpan baik-baik cheat sheet ini atau silahkan save video ini. Oke, sekarang aku bakal kasih tahu 3 proyek kripto yang berpotensi airdrop. Ini kan yang kalian tunggu dasarnya. Pertama ada Zkissing. Zkissing adalah proyek layer 2 di jaringan Ethereum dengan teknologi Zero Knowledge Rollup yang dikembangkan oleh Matter Labs. Matter Labs ini udah mengantongi pendanaan sebesar $200 juta dari Blockchain Capital dan Dragonfly Capital untuk pengembangan Zkissing. Dari sini kita bisa berspekulasi bahwa ada kemungkinan di kemudian hari sebagian kecil dari pendanaan ini dialokasikan buat nge-airdrop early usernya. Proyek layer 2 yang udah ngasih airdrop juga mendapatkan pendanaan yang gede seperti Optimism berhasil dapat pendanaan $150 juta dan Arbitrum dengan pendanaan $125 juta. Zkissing ini punya 2 jaringan mainnet yakni Zkissing Lite dan Zkissing Era. Ada baiknya kalau kita coba kedua jaringannya untuk memperbesar kemungkinan buat eligible kalau semisal ada airdrop. Pertama, Zkissing Lite. Untuk memulai, maka kita harus deposit ETH menuju Zkissing Lite di website lite.zkissing.io. Pertama, connect wallet dengan Ethereum Wallet, lalu pilih MetaMask. Setelah berhasil connect, maka akan muncul tampilan home, lalu pilih top up. Ada 3 pilihan buat deposit ETH, yakni pakai kartu kredit,
lewat exchange, atau lewat bridge. Hitung-hitung buat nambah interaksi wallet dengan smart contract, aku pilihnya top up lewat bridge. Bisa pakai layer swap, orbiter, seed casing, dan zigzag. Untuk pertama kali, aku saranin pakai bridge seed casing karena ini bridge aslinya. Bridge ETH pakai cara ini biayanya berkisar $3 atau sekitar 40 ribuan rupiah. Tapi bisa jadi lebih mahal kalau jaringan lagi sibuk. Setelah berhasil deposit ETH, maka kita udah siap untuk melakukan interaksi lain di jaringan seed casing Lite. Tips pertama adalah bridge ETH dari mainnet Ethereum ke seed casing Lite dan sebaliknya. Jadi ETH yang udah kita bridge tadi, kita bridge balik ke jaringan Ethereum pakai layanan bridge orbiter, layer swap, atau zigzag. Setelah berhasil, kita bridge balik lagi ke seed casing pakai salah satu layanan bridge lagi. Dengan ini, kita udah punya 3 interaksi smart contract. Tips kedua, kita bisa pakai dApps yang ada di ekosistem seed casing Lite. dApps yang populer adalah Zigzag Exchange. Di sini kita bisa lakukan interaksi dengan cara melakukan jual beli token berulang kali. Oke, itu tadi untuk seed casing Lite. Sekarang untuk seed casing Era. Berbeda dari seed casing Lite, untuk memulai di jaringan seed casing Era, kita harus setting RPC di MetaMask terlebih dahulu. Langsung saja ke website chainlist.net, kemudian ketikkan seed casing, akan muncul seed casing Era mainnet. Selanjutnya pilih Add to MetaMask. Akan muncul pop-up di wallet dengan detail RPC, lalu pilih Approve. Kalau wallet udah siap dipakai, langkah selanjutnya adalah bridge ETH menuju seed casing Era. Seperti biasa, untuk pertama kali aku sarankan pakai bridge aslinya di bridge.seedcasing.io. Untuk gas fee-nya terbilang mahal, sekitar $8,5 atau Rp126.000. Tips pertama untuk meningkatkan jumlah interaksi adalah bridge aset dari atau menuju seed casing Era. Aku ada ide buat ningkatin interaksi di seed casing Lite dan Era secara bersamaan. Caranya adalah pakai bridge orbiter. Di sini kita akan bridge ETH dari seed casing Era langsung ke seed casing Lite dan sebaliknya. Jadi dalam satu interaksi kita dapat 2 interaksi smart contract, satunya di Era, satunya di Lite. Tips kedua adalah interaksi dengan dApps di ekosistem seed casing Era. Kita bisa swap token dan sediain likuiditas di DEX SyncSwap dan Mute.io, atau bisa minting dan jual beli NFT di MintSquare. Selanjutnya yang kedua ada Starknet. Starknet juga sebuah proyek layer 2 untuk jaringan Ethereum dengan Zero Knowledge Rollup. Walaupun layer 2 Ethereum, Starknet nggak EVM compatible, jadi kita nggak bisa pakai wallet seperti MetaMask yang notabene wallet EVM buat ngakses Starknet. Starknet ini dikembangkan oleh Starkware yang udah berhasil ngumpulin pendanaan sebesar $225 juta. Untuk mulai menjelajahi Starknet, kita perlu wallet Starknet dulu. Ada 2 wallet populer yang biasa dipakai, yakni ArgenX dan Bravos Wallet. Aku pilihnya pakai ArgenX Extensi Browser. Setelah install di Extensi Browser, maka kita harus buat wallet dulu. Prosesnya kayak biasa, kita akan diminta buat masukin passkey dan setting password. Kalau wallet ArgenX-nya udah jadi, langkah pertama, seperti biasa, kita bridge ETH menuju Starknet. Bridge aslinya ada di starkgate.starknet.io. Untuk pertama kali, lakukan bridge dari mainnet Ethereum ke Starknet. Caranya, kita harus connect wallet Ethereum, aku pakai MetaMask, dan connect ArgenX yang udah dibuat tadi. Ingat kalau kita akan perlu gas fee untuk bridge, dan fee-nya lumayan sampai 111.000. Setelah berhasil, kita udah siap buat interaksi di jaringan Starknet. Tips pertama, sama seperti tadi, kita bridge ETH antar jaringan. Aku seringnya pakai orbiter karena bisa bridge antar layer 2. Triknya di sini adalah kita bisa bridge dari Starknet menuju seed casing Era dan sebaliknya. Jadi bisa farming interaksi keduanya secara bersamaan. Tips kedua, bisa interaksi dengan dApps yang ada di ekosistem Starknet. Untuk DEX ada 10K Swap dan JD Swap. Di sini kita bisa swap token dan sediain likuiditas. Di Starknet udah ada name service resmi yakni starknet.id. Di sini bisa minting atau buat Starknet name service selama 1 tahun dengan biaya 0,009 ETH atau sekitar Rp250.000. Untuk NFT, bisa minting NFT di MintSquare. Terakhir ada Layer Zero. Layer Zero adalah proyek cross-chain yang bisa ngebuat aset bisa ditransfer antar blockchain. Layer Zero dikembangkan oleh Layer Zero Labs yang berhasil ngumpulin pendanaan sebesar $120 juta.
Berbeda dari farming seed casing dan Starknet yang khusus untuk jaringan mereka masing-masing, farming layer 0 akan melibatkan banyak blockchain dan layer 2. Jadi pastikan untuk udah mengerti memasang RPC di wallet, dan aku saranin pakai MetaMask saja. Ada beberapa DApps yang udah integrasi dengan layer 0, biasanya di web mereka isi tulisan Powered by Layer 0. Di video ini aku bakal ngasih tahu beberapa DApps yang sering aku pakai. Pertama, Radiant Capital. Webnya di app.radiant.capital. Untuk memulai, kita bisa beli token Radiant yakni RDNT di jaringan Arbitrum lewat DEX atau bisa lewat exchange, lalu transfer ke MetaMask lewat jaringan Arbitrum. Selanjutnya, di web Radiant, connect wallet dan pilih menu bridge. Di sini kita akan bridge RDNT menuju jaringan Binance Chain. Isikan jumlah dan pilih bridge RDNT dan selesai. Di apps lain yang serupa adalah Trader Joe dengan langkah yang sama, yakni bridge token Joe antar chain. Kedua ada Testnet Bridge. Di sini kita bisa swap Goerli ETH atau ETH Testnet dengan ETH Mainnet dan sebaliknya. Webnya di testnetbridge.com. Ini adalah salah satu bridge resmi yang tertulis di website Layer 0. Ada 3 bridge lainnya yakni USDC, BTC, dan Aptos Bridge. Cuma aku baru nyoba ini saja dan belum nyoba 3 lainnya. Ketiga adalah dengan bridge menggunakan Stargate Finance di stargate.finance/transfer. Selain bridge, ada kemungkinan staking token Stargate yakni STG dan ikutan voting proposal di Stargate DAO jadi syarat buat airdrop. Caranya bisa ke menu stake, klik di bagian Your Stake, maka akan muncul jendela staking. Isikan jumlah STG yang ingin di staking dan lamanya waktu terkunci. Jika sudah berhasil, maka akan mendapatkan token VSTG yang bisa digunakan untuk voting proposal di website Snapshot. Geser ke bagian bawah pada pilihan Vote on Snapshot. Oke, itu tadi 3 proyek kripto yang sedang aku garap buat kemungkinan dapetin airdrop beserta tips dan triknya. Perlu diingat bahwa semua list tadi adalah kemungkinan airdrop, jadi belum pasti bakal airdrop. Intinya kalau mau farming airdrop jenis retro drop, yang pertama adalah harus ikhlas dan jangan banyak berharap. Kalau dapat ya syukur, kalau nggak ya mau gimana lagi. Kira-kira proyek kripto apa lagi nih yang menurut kalian bakal ada airdropnya? Atau kalian lagi garap retro drop apa aja? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share video ini jika dirasa bermanfaat, dan subscribe channel Koinvestasi bagi kamu yang belum subscribe agar selalu update seputaran dunia kripto. Di Koinvestasi, semua bisa kripto. I and my turn.